Salah satu cara saya untuk bisa keluar dari kebiasaan scroll-scroll sosial media yang terjebak di dalam infinite scroll gitu ya, itu adalah dengan melakukan journaling. Oh ya, buat yang belum kenal, nama saya Randy dan selamat datang di Aku Frugal. Ya, jadi kebiasaan scroll-scroll, infinite scroll di sosial media kayaknya nggak bisa lepas sih ya dari kehidupan kita. Bahkan saya pun juga merasa sering terjebak di dalam keadaan selalu nge-scroll sosial media. Bahkan waktu itu berlalu nggak terasa udah berapa jam gitu ya, kita menghabiskan waktu yang cukup banyak di sosial media. Sempat terpikir ketika saya terlalu banyak ngabisin sosial media itu kayaknya produktivitas juga menurun. Bahkan ada beberapa konten-konten yang sifatnya jadi kayak merusak pikiran kita gitu ya, dengan konten-konten negatif. Di part sebelumnya juga saya udah ceritain ya tentang sosial media itu seperti apa. Dan ya mungkin bisa juga mengurangi keberuntungan saya gitu. Karena waktu yang seharusnya dipakai buat mengeksplor diri, tapi malah dihabiskan untuk menghabiskan waktu di sosial media. Nah, memang sulit ya buat ngilangin kebiasaan, tapi bukan berarti itu nggak bisa hilang. Salah satu caranya adalah, yang saya lakukan adalah mengganti dengan kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru yang saya pilih itu adalah dengan journaling. Nah, journaling saya ini ya. Ini journaling saya. Sebenarnya bukan jurnal juga. Ini sebenarnya lebih ke arah binder. Ini lebih ke arah binder, tapi dalamnya ya jurnal juga. Nanti saya akan ceritain deh ya, kenapa saya akhirnya memilih binder, bukan buku jurnal kayak yang biasa orang suka pakai, gitu ya. Saya selalu bawa binder ini kemana-mana. Mungkin saya sebutnya jurnal kali ya. Saya bawa jurnal ini kemana-mana. Ketika saya ngerasa bosen gitu ya, saya paksa untuk buka jurnal ini ketimbang ngebuka sosial media, gitu. Itu langkah pertamanya. Jadi pas ngerasa bosen, saya buka si jurnal ini dan keluarin pulpen. Udah, diam aja dulu. Nggak harus buka sosial media, nggak harus buka HP, HP-nya tetap saya simpan. Dan untuk mulai nulis ini juga saya nggak mulai dengan yang sulit-sulit sebenarnya. Nggak perlu yang sulit dulu, saya cobain pertamanya, saya cukup nulis kayak apa yang bikin saya excited gitu ya di hari itu, atau apa yang bikin saya excited di hari kemarin, atau sekedar ceritain apa sih yang terjadi di hari kemarin gitu. Saya tulis, nggak harus nggak harus merhatiin dari sisi kata-katanya, apapun yang keluar dari pikiran, tulis aja. Titik komanya kayaknya nggak perlu terlalu baku juga, kata-katanya juga ya nggak usah yang baku gitu ya. Sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita tulisin aja gitu. Saya tulisin semuanya yang ada muncul di pikiran saya gitu. Kayak gitu, jadi semua udah tulis aja. Saya tulisin, saya tuangin, pokoknya ngebuang semua pemikiran saya untuk buka sosial media gitu. Bahkan ketika saya ngerasa, aduh nggak kuat nih buka sosial media gitu ya, pengen banget buka sosial media, ya saya tulis gitu ya. Saya tulis. Ketika saya nulis ini, saya juga ngerasa pengen buka sosial media, nggak kuat banget, dan lain-lain saya tulis. Kenapa sih tiba-tiba nanti akan muncul begitu aja gitu ya, tulisan-tulisan itu. Nah, yang saya rasain, ini bagian dari kayak ngelatih otot lah ya. Pasti saya rasa nggak nyaman pas pertama-pertamanya. Kayak, emang ini gitu ya, yang harus saya lakukan gitu. Tapi setelah nimbang-nimbang lagi ketika saya, daripada harus menghabiskan waktu di sosial media, kenapa saya nggak coba cara lain gitu. Saya ganti kebiasaan baru ini gitu dengan menulis jurnal. Karena ya kalian tahu lah ya, beberapa orang-orang juga mulai untuk menulis jurnal. Bahkan dari zaman Romawi pun juga banyak yang menulis jurnal-jurnal gitu ya, journaling gitu ya. Nah, jadi di sini saya berpikir adalah yang saya lakukan bukan menulis indah, tapi lebih ke arah melatih otot untuk kembali fokus lagi, keluar dari sosial media, dan saya bisa konsisten lah ya, untuk konsisten melakukan hal-hal seperti ini gitu. Karena cukup sulit untuk
kita bisa konsisten. Nah, ini adalah salah satu juga latihan gimana caranya saya bisa konsisten gitu. Karena setelah saya ngerasain menulis journaling itu juga sama dengan kayak kita berpikir gitu ya. Nggak tahu gimana, tapi secara ajaib kata-kata itu muncul di otak kita, atau ada satu pemikiran tiba-tiba itu muncul, dan saya selalu pakai journaling itu sebagai tempat sampah lah ya. Tempat sampah yang ada di pikiran kita, semua kita keluarin di situ. Apapun yang tiba-tiba loncat di pikiran kita, ya udah, tulis aja. Jadi nggak perlu mikirin yang sulit-sulit. Saya selalu melakukan kayak gitu, dan itu intinya melatih pikiran saya. Melatih saya bisa konsisten, saya bisa kayak melatih otot lah ya. Gitu. Walaupun memang nggak nyaman, tapi ya semua perubahan itu pasti nggak nyaman di awalnya gitu. Nah, itu yang saya terus lakukan. So akhirnya saya bisa mengurangi, bahkan udah menghilangkan ngabisin waktu scroll di sosial media dengan menulis ini, gitu. Dan akhirnya saya juga merubah ini tuh jadi kayak kebiasaan. Gimana caranya saya ngerubah ini jadi kebiasaan, kayak begitu bangun tidur, ya gosok gigi terus mandi. Sebuat kebiasaan kayak gitu. Dengan saya berubah gitu ya, saya berubah untuk mengganti kebiasaan itu, akhirnya hilang sendiri gitu. Negatif-negatif dari sosial media, bahkan saya ngerasa jauh lebih mengenal diri lah ya, ketika menulis journaling ini gitu. So jadi, kalau kalian mau keluar, kalian mau keluar dari scroll-scroll yang di sosial media itu, mungkin journaling adalah salah satu cara yang bisa kamu pakai juga, dan itu berhasil buat saya. Memang nggak instan, butuh waktu, butuh konsisten, nggak nyaman, saya bilang pasti nggak nyaman, tapi itulah namanya perubahan, pasti nggak akan nyaman di awalnya. Tapi bandingin lagi deh, daripada kamu ngabisin waktu buat ngabisin pikiran dan tenaga di sosial media, bahkan jadinya kayak kok nggak jadi produktif gitu ya, kita ngabisin sosial media. Bahkan mungkin kita lihat hal-hal yang sifatnya produktif, tapi terlalu banyak yang kita konsum juga, akhirnya kita juga nggak melakukan apa-apa kan. Nah, mungkin journaling ini bisa salah satu pilihan kalian yang bisa kalian lakukan untuk bisa mulai memperbaiki diri lah ya, self-improvement. Dan ini perjalanan saya. Nanti saya akan sharing lagi tentang tools-tools apa yang saya pakai, dan kenapa saya akhirnya pakai binder gitu ya. Nggak pakai buku jurnal kayak yang banyak orang pakai gitu. So, jadi itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat, dan waktunya untuk kalian bisa keluar dari scroll-scroll atau infinite scroll di sosial media.